Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Yang segera lunas boleh katakan saya. Masya Allah, tepuk orang sebelah kanan panjenengan saudaraku. Tambah semangat agar lebih cepat lunas. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu. Bismillah, tadi kita sudah belajar Bapak dan Ibu tentang fikih muamalah utang. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Rasulullah pengennya kita punya banyak utang atau tidak? Punya banyak utang atau tidak? Oke, tepuk orang sebelah kanan panjenengan saudaraku. Rasulullah enggak pengen kita punya utang, tapi jenengan kok hobinya? Paham je? Salah kita di mana paham Bapak Ibu? Karena kita tidak taat sama Rasulullah. Padahal ayatnya jelas ya, wa atiullah wa ati rasul la'allakum tuflihun. Wa atiullah wa ati rasul la'allakum turhamun. Ya. Kalau kita manut sama Allah dan Rasulnya, insya Allah hidup kita mulia dunia dan akhirat. Sebaliknya Bapak dan Ibu, kalau enggak manut aturan dalam Quran dan hadis, maka kebalikannya mulia apa Bapak dan Ibu? Sengsara dunia dan akhirat. Sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi kita sudah paham Bapak dan Ibu, kesalahan pertama kita adalah kita hobinya utang. Kesalahan yang kedua Bapak dan Ibu. Ayo semua fokus ke buklet 13 fakta tentang riba yang sudah jenengan punya masing-masing. Tolong Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada snack ada apa geser ke bawah dulu biar jenengan nyaman, atau minumnya juga geser ke sebelah panjenengan Bapak Ibu. Nah begitu aja. Buklet ini Bapak dan Ibu saya susun ketika saya sedang gelap gulita Bapak dan Ibu. Saya sedang pusing luar biasa, nggak tahu harus ngapain Bapak dan Ibu. Saya hanya bisa muhasabah sambil delek-delek Bapak dan Ibu karena utangnya begitu luar biasa. Saya tanya ke sebelah saya utangnya meng 100 juta. Saya tanya ke kiri saya cuma 200 juta, 300 juta. Nah saya bingung luar biasa, what's wrong with me? Nah, Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya mulai dapat pencerahan, salahmu neng riba mas. Akhirnya saya browsing tentang riba Bapak dan Ibu, ternyata saya temukan 13 fakta tentang riba Bapak dan Ibu. Yang itu Bapak dan Ibu sudah ceto welo-welo bahasanya, dikupas dalam Al-Quran dan hadis Bapak dan Ibu, yang jelas-jelas bahwa riba itu haram. Riba itu apa Bapak dan Ibu? Haram. Kita bahas lebih detail Bapak dan Ibu. Bismillah. Startnya dari mana Bapak dan Ibu? Ya, startnya kita bisa mulai dari fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Muhammadiyah mengharamkan bunga bank, ya, mengharamkan riba. Bunga bank itu kalau di Muhammadiyah termasuk riba. Nahdien juga mengharamkan riba. Dan ini Bapak dan Ibu kita bongkar ya, fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Tahun berapa Bapak Ibu? 2004. Ya, ke sini sudah berapa tahun? 2004 ke sini? 19 tahun ya, sudah lama ya. Jenengan ngutang tahun berapa Bapak Ibu? Sebelum 2004 atau sesudah 2004? Berarti fatwa ini sudah ada atau belum? Sudah, tapi kok nekat Bapak Ibu? Oh enggak tahu ya. Coba Bapak dan Ibu kita bahas ya. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang hukum bunga. Hukum apa Bapak Ibu? Bunga. Ya. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni riba nasiah. Riba apa Bapak Ibu? Oke. Saya jelaskan sedikit tentang riba nasiah Bapak dan Ibu biar panjenengan tidak salah paham. Pak, bunga bank itu bukan riba. Coba kita pahami. Bapak dan Ibu, riba nasiah begini. Contoh Pak Tono ya. Pak Sinten? Pak Raul. Tahul. Pak Tahul jadi orang biasanya, saya jadi Yahudinya. Pantas nggak saya Yahudi? Pantas ya. Pak Tahul utang dengan saya tanggal 1 Februari
kemudian minta waktu 1 bulan, utangnya 1 juta. Beliau utang dengan saya berapa? 1 juta. Minta waktu berapa bulan? 1 bulan, 1 Februari sampai 28 Februari, katakan begitu aja. Maka saya mengiyakan, oke Pak, saya pinjami 1 juta, tanggal 28 balikin berapa? 1 juta. Ada ribanya? Tidak ada. Kemudian tanggal 28 saya nagih Pak Tahul, beliau belum punya uang. Kemudian oke Pak, saya beri waktu lagi sampai 30 Maret, tapi tambahi saya 200.000. Bayar akhir Maret 1,2. Muncul riba di sini? Berapa? 200 juta. Ini namanya riba nasiah. Dapat dipahami Bapak Ibu? Riba apa Bapak Ibu? Nasiah. Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan bunga bank bukan riba. Kira-kira masuk akal enggak sih? Wong yang bulan pertama enggak dikasih bunga, bulan kedua baru dikasih bunga, ini sudah riba Bapak Ibu. Coba bank sekarang, koperasi sekarang, leasing sekarang. Jenengan akad Bapak dan Ibu, langsung kena bunga enggak? Langsung, bulan pertama ya. Yang kedua dapat potongan administrasi tidak? Langsung dipotong. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? 2 cicilan diendapkan ada? Ada. Coba jenengan bayangkan, kejam mana Bapak dan Ibu riba yang terjadi di zaman dulu sama riba sekarang. Tapi masih ada yang mengatakan ini bukan riba. Gimana? Jenengan sepakat bunga saat ini riba atau tidak Bapak Ibu? Sepakat ya? Clear ya? Clear Bapak Ibu. Ini Bapak dan Ibu. Fatwa MUI ini Bapak dan Ibu ditandatangani oleh kurang lebih 20 ulama yang faham betul tentang fikih muamalah Bapak dan Ibu. 80% diantaranya adalah ahli fikih dari Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira aja, setuju apa tidak Bapak dan Ibu? Kalau bunga bank itu adalah riba Bapak dan Ibu? Setuju ya? Setuju. Ayo kita bongkar lagi Bapak dan Ibu. Yang sederhana saja. Berikut ini adalah 13 fakta tentang riba Bapak dan Ibu yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang banyak di antara kita belum paham. Saya akan kupas semuanya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, riba itu haram, titik Bapak dan Ibu. Jelas sekali Bapak dan Ibu dalam Al-Baqarah 275, nanti jangan buka lebih detailnya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Clear ya? Tidak ada komanya, clear. Riba haram. Kemudian Ali Imran 130 ini juga diterangkan, hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba. Clear, haram. Kemudian Al-Baqarah 278 Bapak dan Ibu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu, Anda wajib meninggalkan riba segera kalau jenengan merasa punya iman. Tepuk orang sebelah kanan panjenengan, saudaraku. Nek rumangsa duwe iman, tinggalkan riba. Lah jenengan rumaos mboten kira-kira? Sepakat ya Pak? Saya analogkan begini Bapak. Jenengan ada pesta pernikahan ya, di satu pernikahan yang besar begitu. Jenengan pakai peci, kemudian dahar di outlet mie ayam. Sambil dahar gitu, kemudian chefnya mendatangi panjenengan. Pak, pangapunten, mie ayam yang jenengan makan ada babinya. Bagaimana respon Bapak Ibu? Kaget ya, pertama kaget rata-rata. Biasanya ada 3 respon Bapak dan Ibu. Yang pertama biasanya Bapak dan Ibu, jenengan langsung ngapain Pak? Istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ada yang berhenti Bapak dan Ibu, ya, berhenti. Enggak mau lagi karena tahu itu ada babinya. Yang kedua ada yang langsung ke toilet Bapak dan Ibu. Ngapain Bapak Ibu? Disogok-sogok biar
keluar. Ada yang ketiga Bapak dan Ibu, astagfirullahaladzim, tapi kok enak ya. Lanjut eman. Apa Bapak Ibu? Panjenengan ketika tahu tentang riba, respon panjenengan bagaimana? Kurang sebentar taat, kurang 6 bulan tak lanjutkan ya. Percaya saya Bapak dan Ibu, jenengan melanjutkan nyicil, jenengan akan mencicil seumur hidup. Pas jenengan mau ngelunasi Bapak dan Ibu, Allah akan buat panjenengan gak bisa ngelunasi. Ngerasain apa? Sudah ngerasain Bapak Ibu? Sudah ngerasain ya? Top up lagi. Sudah mau tobat yang datang mbak-mbak rodo cantik. Ya, Bapak digoda nih. Akhirnya tanda tangan lagi, betul begitu Bapak? Ya. Kadang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi riba itu jelas haram. Yang kedua Bapak dan Ibu, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa yang membinasakan Bapak dan Ibu itu membuat hidup kita jadi porak-poranda. Apa saja Bapak dan Ibu? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Berpaling dari perang yang berkecamuk, kemudian menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatannya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu. Ayo, kuis Bapak dan Ibu. Siapa pasukan militer paling kuat di dunia ini? Paling gagah, berani Bapak dan Ibu. Pasukan mana Bapak Ibu? Israel. Yang jawab Israel tadi siapa? Kasih door prize Mas. Israel, ini bolone Israel kita ini. Masalah dapat apa ini? Masalah. Mudah-mudahan ayo kita doakan beliau jadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ya masalah. Ada yang mau Quran lagi? Mana Pak? Pasukan terkuat mana Pak? Israel lagi. Bolonya Israel. Ayo kasih satu. Hamas. Wah Masya Allah ini bolonnya Hamas. Kasih yang lebih besar Mas Qurannya Mas. Ayo ini Hamas. Mana Pak? Indonesia, Masya Allah. Ini cinta NKRI ya. Kasih apa? Laptop satu boleh? Ayo yang banyak ya. Ini yang cinta NKRI harga mati ini. Nanti kalau perang maju duluan ya Pak. Ayo Bapak bolone Israel. Segera lunas mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, siap Pak Fedi. Beliau Bapak yang biru. Yes. Kemudian ini bolone Hamas. Buku Masya Allah. Apa ini? Masya Allah beliau nih depan. Bolone Hamas, Pak Hamas. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau tadi ini. Indonesia, cinta NKRI Mas. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan pengoleksi dinar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Bapak dan Ibu, silahkan semuanya berdiri Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu, siapa pasukan terkuat, tersangar, terberani di seluruh dunia Bapak dan Ibu? Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 279, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya memerangimu. Pasukan perang paling dahsyat, paling berani adalah kita para pemakan riba. Jangan tepuk tangan. Tangannya begini Bapak dan Ibu. Ya Allah, saya nantang perang. Kendel jenengan. Ayo tepuk orang sebelah kanan panjenengan. Jenengan niku pasukan perang tersangar di dunia ini. Silakan duduk, Pak. Pasukan Israel, pasukan Hamas, pasukan Indonesia enggak berani nantang Tuhannya. Tapi jenengan berani nantang Allah dan Rasul-Nya menjadi pelaku riba. Tolong Bapak dan Ibu tangannya begini.
Tobat. Deal Bapak dan Ibu? Deal ya, tobat ya? Tobat. Berikutnya Bapak dan Ibu, Allah memusnahkan riba. Bapak dan Ibu, saya sudah melihat banyak sekali kasus Bapak dan Ibu. Ya. Para pemakan riba, awalnya perusahaannya tumbuhnya organik Bapak dan Ibu. Pelan. Kemudian begitu suntikan dana riba masuk Bapak dan Ibu, kelihatannya tumbuhnya dahsyat. Betul apa betul? Ngerasain Pak? Kemudian Bapak Ibu, berikutnya apa yang akan jenengan rasakan? Yang pertama adalah Allah cabut keberkahan di bisnis Anda. Mulai morat marit, mulai banyak pengeluaran yang tidak terduga, mulai banyak tagihan-tagihan tidak terbayar. Betul apa betul Pak? Mobil rusak di luar rencana, di luar planning, alat rusak dan lain sebagainya, dicuri oleh orang kepercayaan sendiri. Ngerasain Pak? Allah cabut keberkahan di bisnis kita. Berikutnya Bapak dan Ibu, biasanya setelah ekonomi kita, keluarga kita Bapak dan Ibu. Ngerasain Pak? Ibu ngerasain Bu, Bapak galaknya luar biasa, ngerasain gak Bu? Salah bikin kopi terlalu pahit, sing disalahkan Ibu, betul gak? Kopinya terlalu manis, yang disalahkan siapa? Ibu. Padahal pahit itu kurang gula, terlalu manis kokean gula, tapi yang salah siapa? Ibu. Ngeri gak Pak? Ngeri banget. Allah cabut keberkahan dari keluarga kita. Lanjut Bapak dan Ibu, setelah keluarga Bapak dan Ibu, nanti pelan-pelan Allah akan hancurkan diri kita. Kesehatan kita mulai morat marit gak karu-karuan. Jangan akan rasakan itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, Rasulullah bersabda, para pelaku riba dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Atur nuwun sangat Bapak. Mungkin ini jadi pahala yang luar biasa buat panjenengan. Siapa pemakan riba Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah pemakan riba. Siapa pemakan riba? Lembaga keuangan, ya, leasing, rentenir. Termasuk Bapak dan Ibu, kumpulan RT yang kalau minjemi anggotanya minta tambahan. Walaupun tambahannya seikhlasnya. Pengajian Bapak dan Ibu, kas pengajian. Kalau ada anggotanya pinjem dan diwajibkan ada tambahannya, walaupun labelnya infak Bapak dan Ibu, itu juga pemakan riba. Ngeri apa ngeri banget? Ngeri banget. Kemudian penyetor riba, siapa penyetor riba Bapak dan Ibu? Tengok kanan kiri panjenengan, itulah para penyetor riba. Sorry Bapak dan Ibu, mantan penyetor riba. Amin Bapak dan Ibu ya. Amin. Kalau masih membayar riba lagi, ya, titenono gitu. Kemudian penulis transaksi riba, kalau di bank, di koperasi, di leasing itu para notaris ya, naudzubillah ya, para notaris. Kalau di kumpulan pengajian ya ibu-ibu bendahara. Ada enggak ini ibu bendahara di sini hadir? Bendahara RT ada? Bendahara pengajian ada? Seorang mangan duitnya kena pulute ya Bu bendahara ini ya. Sebagai penulis transaksi riba. Saksinya siapa Bapak Ibu? Ketua pengajian, ini saksi. Jenengan sebagai anggota juga termasuk saksi di situ. Semua ini hum sawaun. Mereka sama dilaknat oleh Rasulullah. Pertanyaan besarnya Bapak dan Ibu, ketika kita wafat masih ada riba, kemudian kita masih dilaknat oleh Rasulullah, ditantang perang Allah dan Rasulnya, kira-kira jenengan mau kemana Bapak Ibu? Nasibnya bagaimana kira-kira? Selamat enggak kira-kira? Jelas, morat marit enggak karu-karuan. Berikutnya Bapak dan Ibu ya. Monggo dibaca sarang-sarang Bapak dan Ibu. Harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Siapa yang meyakini bahwa hadis ini benar ngacung? Ayo, siapa yang meyakini bukti hadis ini adalah jenengan? Sepakat ya? Sepakat. Saya termasuk salah satunya. Ketok itu 70 juta, 80 juta, akhirnya minus 3,5 miliar. Jangan mau opet dengan cara apapun, kalau pakai dana riba ujungnya zong. Ujungnya apa Bapak Ibu?
Berikutnya Bapak Ibu, dosa riba paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Bapak Ibu, kalau ada orang berzina dengan ibunya sendiri di kampung panjenengan diapakan Pak? Larak, betul? Diusir dari kampung, betul Pak? Karena membuat aib, membuat malu, membuat diazab sama Allah, betul ya Pak? Padahal sekecil-kecilnya dosa riba, ini seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah kira-kira di kampung jenengan yang pada ngutang riba berapa banyak kira-kira? Diseret-seret semua Pak kira-kira Pak? Yang ke-8 Bapak Ibu, ini khusus bagi para bapak-bapak, wabil khusus ya para bapak-bapak. Kenapa ekonomi jenengan morat-marit Pak? Salah satunya adalah karena dosa zina. Apa Bapak Ibu? Zina. Tidak harus zina yang berhubungan suami istri dengan pasangan yang tidak halal Bapak Ibu. Tapi zina mata itu juga akan membuat rizki panjenengan morat-marit. Ya. Coba kita cek, apa kaitannya riba sama zina? Bunga Rp60.000 yang jenengan bayarkan Bapak dan Ibu, jenengan akan ditimpakan dosa seperti berzina 36 kali Bapak Ibu. Yang utangnya 1 miliar tadi bayar bunganya berapa Pak? Ya wes nggak usah bicara yang miliaran ya. Kita bicara membayar vario saja Bapak Ibu. Bayar vario berapa cicilan Pak? 450, ada yang 600 ya. Kalau 600 separohnya bunga berarti kita bayar bunga 300.000. Bagi 60 berarti 5. 5 kali 36 berarti 180 sekian. Jenengan bayar vario 600.000, kena dosa zina 180 kali. Kalau dibagi 30 Pak, berarti jenengan berzina 6 kali Pak. Jenengan ngalahin para PSK itu, enggak kuat mereka sehari 6 kali itu enggak kuat Pak. Tapi jenengan kena dosa berapa kali Bapak Ibu? 6 kali. Inilah kenapa ekonomi kita morat-marit Pak. Karena kita dibebani dosa zina yang begitu besar. Apalagi kalau bicara RK yang bayarnya 3 juta, 5 juta. Wis, cetha wis. Ini salah satu penyebab morat-maritnya ekonomi kita. Berikutnya Pak, yang ke-9, pelaku riba berdirinya seperti orang kesurupan. Kita baca di Al-Baqarah 275. Orang-orang para pemakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, karena tekanan penyakit gila. Dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak dan Ibu dijelaskan, nanti ketika kita dibangkitkan di yaumil akhir Bapak Ibu, maka jenengan akan dibangkitkan seperti wong edan sing kesurupan. Jenengan bisa bayangkan ya, orang gila kesurupan. Katoan mboten? Wes ora katoan edan. Wes ora katoan kesurupan lagi. Padahal besok Bapak dan Ibu di yaumil akhir besok kita dalam kondisi yang sangat bingung. Tapi kita pecicilan rakaruan kayak sekarang ya, mencicil luar biasa. Bapak dan Ibu, coba dipahami Bapak dan Ibu. Ternyata ini bukan ancaman besok di akhirat. Hari ini kita sudah ngalami seperti ini. Betul apa betul Bapak Ibu? Contoh kasus Bapak dan Ibu, di Sukoharjo, saya sering ke Sukoharjo. Ada rentenir Bapak dan Ibu memberikan pinjaman per 1 juta Bapak dan Ibu. Coba dihitung Bapak dan Ibu. Utangnya 1 juta, terimanya 700, potongannya berapa? 300 ya. Bunganya Bapak dan Ibu per 5 hari 300.000 rupiah. Berarti sebulan berapa? 300 kali 6. Wis potongan lah buat konco dewe, kali 5 aja lah. 1,5 juta. Pokoknya berapa Pak? 1 juta, bunganya 1
setengah juta. Pertanyaannya adalah, jawab Bapak dan Ibu, sing edan rentenire atau sing pinjam? Tepuk orang sebelah kanan panjenengan, jenengan kaya ngono kuwi apa ora? Kasusnya Bapak dan Ibu, rata-rata orang pinjam dengan bunga yang terendah dulu, betul Pak? Kemudian naik nanti ke BPR, betul? Kemudian nanti naik ke koperasi, betul? Yang bunganya semakin tinggi. Nek wis mumet Bapak dan Ibu, rentenir sikat. Rentenir sing galak pun sikat. Moro tua pun sertifikatnya apa Bapak dan Ibu? Mirip gini enggak? Mirip ya? Mirip mboten iki? Mirip ya. Yang ke-10 Bapak dan Ibu, ini yang membuat saya sangat sedih Bapak dan Ibu. Kelihatannya 7 tahun saya berbisnis Bapak dan Ibu, ketok enak ngetok ke sedekah itu sudah sangat luar biasa banyak. Tapi kok yo hancur bisnisnya. Saya paham Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu tidak diterima sedekah dan infak dari perniagaan yang mengandung harta haram. Jadi kalau kita berniaga, kita berbisnis, ada bunganya, ada ribanya Bapak dan Ibu, otomatis hasilnya kita sedekahkan zong. Tidak diterima oleh Allah. Jadi nggak bisa Bapak dan Ibu, jenengan ngeriba terus kemudian mau dikejar sama sedekah. Nggak bisa. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Lanjut Bapak dan Ibu. Yang ke-11 Bapak dan Ibu, para pelaku riba berenang di sungai darah. Ini pada saat Rasulullah Isra Mi'raj Bapak dan Ibu, kemarin Isra Mi'raj ya. Itu diperlihatkan seorang laki-laki yang berenang di sungai darah, kemudian perutnya membesar sebesar rumah dan isinya Bapak dan Ibu ular berbisa besar. Bapak. Kemudian beliau mau minggir, dikasih batu lagi, ditengahin lagi Bapak dan Ibu. Jadi tidak pernah bisa minggir. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu Jibril? Itulah para pemakan riba. Tapi kalau saya dakwahkan ini kepada para pelaku riba, Bapak dan Ibu, jawabannya, mas kui kan sesok. Mbok menawa ora kok ngono mas, kui serem banget, kui naik ceritonin jenengan. Selalu bilang begitu. Orang yang masih kuat bayar riba, Bapak dan Ibu, bayar cicilan Bapak dan Ibu, biasanya kalau suruh ngaji seperti ini mau nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Nggak. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita bisa ngaji di forum seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-12 Bapak dan Ibu, negeri pelaku riba akan diadab Allah. Perhatikan Bapak dan Ibu, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, atau saya sempitkan lagi, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di Temanggung, di mana Bapak Ibu? Maka sungguh penduduk negeri Temanggung telah menghalalkan diri mereka untuk merasakan azabnya Allah. Zinanya bagaimana di Temanggung? Ada lokalisasi tidak di sini? Enggak ada ya insya Allah ya. Di handphonenya orang Temanggung Bapak dan Ibu. Banyak yang nyimpan video-video yang haram tidak? Banyak tidak? Mungkin banyak. Tapi saya yakin yang di sini tidak, kecuali yang senyum-senyum. Loh, kok senyum semua nih? Ribanya bagaimana Bapak dan Ibu? Berapa banyak kira-kira Bapak dan Ibu kalau dicegat nih, motor yang bagus-bagus itu, antara yang cash sama yang kredit banyak mana Bapak Ibu? Berarti ribanya merebak di Temanggung. Pertanyaan kecil Bapak dan Ibu, ini jadi muhasabah. Kira-kira mudah atau sulit buat Allah untuk menghancurkan Temanggung kira-kira? Sangat mudah. Makanya Bapak dan Ibu, teman-teman Temanggung ini Masya Allah ya, berjuang luar biasa untuk dakwah riba agar Temanggung aman, tentram, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak dan Ibu yang ke-13 ya. Stop kembali mengambil riba. Ayo Bapak dan Ibu baca sama-sama Bapak dan Ibu. Stop kembali mengambil riba. Ancaman untuk yang mengulang kembali mengambil riba, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Buka Bapak dan Ibu, Al-Baqarah ayat 275. Jadi Bapak dan Ibu, setelah ini insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Heru Bapak dan Ibu.
Ustadz Heru itu ketua advokasi di Kendal Mulia tanpa riba. Masya Allah. Beliau total utangnya sampai 2 miliar. Kemudian sudah mau jual aset macam-macam Bapak dan Ibu. Tapi Allah tidak izinkan terjual. Tapi Allah berikan lunas dari cara yang lain. Dahsyat apa dahsyat banget Bapak dan Ibu. Siapa yang mau tahu ilmunya katakan saya. Oke, setelah ini insya Allah kita akan ngobrol dengan Ustadz Heru tentang SOP lunas. Tentang apa Bapak dan Ibu? SOP lunas. SOP itu standar operating procedure. Ya, bagi yang sudah berkarir di perusahaan pasti paham SOP. Ikuti SOP-nya maka hasilnya itu mendekati sempurna. Ikuti saya Pak Ibu. Ikuti SOP-nya maka hasilnya akan mendekati sempurna. Tapi kalau jenengan tidak ikut SOP-nya, hasilnya kira-kira mendekati sempurna apa runyem? Runyem. Terakhir Bapak dan Ibu, stop kebiasaan berhutang. Mau ngutang lagi Bapak Ibu? Ayolah yang gembira lah. Mau ngutang lagi Bapak Ibu? No. Ya, tadi Ustadz Baruno sudah sampaikan ngerinya tabiat buruk hutang di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Deh. Ini Bapak dan Ibu ya, 13 fakta riba. Tolong Bapak dan Ibu kalau jenengan sudah paham buklet ini, kasihkan, estafetkan ke saudara muslim yang lain. Bisa Bapak Ibu? Bisa nggak? Monggo. Dan terakhir Bapak dan Ibu, ya, pertanyaan besarnya. Siapa muslim yang paling cerdas Bapak Ibu? Yuk, yang bisa jawab, Cung. Masya Allah. Ada Pak Pri ini ya, dari Wonosobo. Siapa muslim yang paling cerdas Pak Pri? Masya Allah. Kasih yang banyak Pak. Ini dari Wonosobo. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Pri. Pak Pri ini salah satu penggiat dakwah sedekah air Wonosobo, resik-resik Masjid Wonosobo, kemudian banyak kegiatan lain di Wonosobo. Ya, kita doakan beliau sekeluarga Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Coba diulang Pak, mukmin yang paling cerdas siapa tadi Pak? Orang yang mengingat kematian dan mempersiapkannya. Boleh beliau kasih hadiah, tapi tolong dikasihkan lagi ke beliau ya Pak. Ya, ayo kasihkan beliau hadiah ya. Wah ini bagus banget ini bukunya, saya mau ini. Ayo Pak, jenengan mau kasih yang mana terserah, mau ini apa yang itu boleh Pak. Oh itu yang kaya ya, Sulaiman kaya ya. Oke Bapak Deni Utopo. Di mana ini Bapak Ibu? Sudah pernah berada di situ? Belum ya. Saya lihat adzan begitu. Nah, saya langsung sholat. Saya di sini Bapak Ibu. Sholat itu di depan saya gambarnya ini Bapak Ibu. Saya lama gitu. Allahu Akbar. Ini gambar opo ya? Oh alah. Ini serasa kita di makam. Habis itu Bapak Ibu saya langsung nangis berbes milih Bapak Ibu. Tapi ya kita kalau sudah di dalam nggak bisa lihat gini ya. Ini ilustrasi saja. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kondisi kita sudah seperti ini Bapak Ibu. Dan kita masih ada dosa riba yang belum kita taubati. Dan kita menghadap Allah masih dalam posisi nantang perang Allah dan Rasulnya. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah, tapi kita dilaknat perang oleh Rasulullah. Dilaknat oleh Rasulullah. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Ayo Bapak dan Ibu, taubat sekarang mumpung masih hidup. Ayo Bapak dan Ibu, peluk orang di sebelah kanan panjenengan. Peluk orang di sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, tobat sekarang saudaraku, mumpung masih hidup. Semoga Allah ampuni kita atas dosa-dosa riba kita.
Bapak dan Ibu, mudah-mudahan 13 fakta tentang riba ini membuka mindset kita untuk paham salah kita yang kedua di mana, yaitu kita melakukan dosa besar riba. Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan belajar tentang SOP lunas. Tentang apa Bapak Ibu? SOP lunas. Praktekkan SOP lunas, insya Allah kita akan lunas sareng-sareng. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.